Assalamualaikum. Selamat datang di FM Horor. Malam ini saya mau membacakan sebuah kisah dari seseorang yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung. Kita nikmati pelan-pelan saja seperti biasa, sambil menemani suasana malam. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Tidak semua anak yang hilang di hutan benar-benar tersesat seperti yang kita bayangkan. Ada kejadian-kejadian tertentu yang meninggalkan pertanyaan, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi satu kampung. Cerita ini berawal dari seorang anak bernama Rizal, yang hilang bukan karena jarak, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Siang itu, suasana hutan di pinggir desa masih cukup ramai oleh suara anak-anak. Rizal dan beberapa temannya masuk ke area hutan yang tidak terlalu jauh dari pemukiman. Tujuan mereka sederhana, mencari burung kecil yang sering terlihat di dahan rendah. Aktivitas itu sudah menjadi kebiasaan, terutama saat hari libur ketika tidak ada kegiatan sekolah. Rizal dikenal sebagai anak yang aktif, tapi tidak pernah membuat masalah. Dia mudah bergaul dan sering menjadi yang paling bersemangat saat bermain di luar. Hari itu pun tidak berbeda. Ia berjalan lebih dulu, sesekali menunjuk ke arah pepohonan ketika melihat pergerakan burung. Teman-temannya mengikuti, tertawa, dan sesekali mencoba menangkap dengan cara sederhana. Waktu berjalan tanpa terasa, matahari mulai bergeser ke arah barat, dan cahaya yang masuk ke dalam hutan perlahan berkurang. Beberapa anak mulai menyadari perubahan itu. Mereka saling mengingatkan bahwa hari sudah sore dan sebaiknya segera pulang sebelum gelap. Satu persatu dari mereka mulai meninggalkan area tersebut. Namun di tengah keputusan itu, Rizal masih terlihat berada sedikit lebih dalam dari yang lain. Ia seperti masih mengejar sesuatu, fokus pada gerakan di antara ranting-ranting pohon. Tidak ada tanda bahwa ia merasa khawatir atau ingin segera kembali. Teman-temannya sempat memanggil, tapi Rizal hanya memberi isyarat singkat bahwa ia akan menyusul. Mereka pun akhirnya benar-benar pergi, menganggap Rizal akan keluar sendiri seperti biasanya. Tidak ada yang merasa itu akan menjadi masalah. Beberapa saat setelah itu, suasana hutan berubah lebih sunyi. Cahaya semakin redup, dan jalur yang sebelumnya terlihat jelas mulai tertutup bayangan. Di titik itulah Rizal mulai menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalur yang sama seperti saat masuk. Ia mencoba kembali ke arah semula, tapi langkahnya justru membawanya ke bagian yang berbeda. Pepohonan terlihat serupa, tidak ada tanda yang bisa dijadikan patokan. Suara yang tadi ramai kini berganti dengan kesunyian yang tidak biasa. Sejak saat itu, Rizal tidak lagi terlihat keluar dari hutan. Dan tidak ada satupun yang menyadari bahwa sore itu adalah terakhir kalinya ia terlihat bersama teman-temannya sebelum menghilang tanpa jejak. Menjelang maghrib, suasana desa mulai berubah. Aktivitas di luar rumah berkurang, dan anak-anak yang sejak siang bermain satu persatu sudah kembali ke rumah masing-masing. Di antara mereka, nama Rizal belum menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada yang merasa ada hal yang berbeda, karena semua mengira ia sudah lebih dulu pulang. Kecurigaan baru muncul ketika ibunya mulai menyadari bahwa Rizal belum terlihat sejak siang.
Awalnya ia mengira anaknya masih bermain di sekitar rumah tetangga. Namun setelah beberapa kali memanggil dan tidak ada jawaban, ia mulai bertanya ke anak-anak lain yang tadi bermain bersamanya. Beberapa teman Rizal yang ditanya memberikan jawaban yang hampir sama. Mereka mengatakan bahwa Rizal sempat bersama mereka di hutan, tetapi kemudian berpisah karena mereka memutuskan pulang lebih dulu. Menurut mereka, Rizal juga sempat mengatakan akan menyusul. Tidak ada yang melihat ia keluar dari hutan, tapi mereka berasumsi ia sudah lebih dulu sampai rumah. Jawaban itu justru menimbulkan keganjilan. Jika benar Rizal sudah pulang lebih dulu, seharusnya ia sudah berada di rumah sejak sore. Namun kenyataannya tidak demikian. Waktu terus berjalan, dan tidak ada tanda bahwa ia akan muncul. Keluarga mulai menyadari bahwa ini bukan keterlambatan biasa. Ayahnya langsung mendatangi beberapa rumah tetangga, memastikan apakah ada yang melihat Rizal di perjalanan pulang. Hasilnya sama, tidak ada yang melihatnya sejak siang. Informasi kemudian menyebar dengan cepat. Beberapa warga mulai berkumpul di rumah Rizal untuk memastikan situasinya. Percakapan yang awalnya santai berubah menjadi serius. Nama Rizal mulai disebut dengan nada yang berbeda, bukan lagi sebagai anak yang sedang bermain, melainkan seseorang yang belum diketahui keberadaannya. Beberapa orang mencoba menyusun kembali kronologi dari keterangan anak-anak yang terakhir bersamanya. Titik terakhir yang pasti adalah area hutan tempat mereka bermain. Dari situ, muncul satu kemungkinan yang paling masuk akal bagi warga saat itu, Rizal belum keluar dari hutan. Tanpa menunggu waktu lebih lama, beberapa warga langsung bersiap untuk melakukan pencarian sederhana. Mereka membawa senter seadanya dan mulai menuju arah hutan. Meskipun hari sudah gelap, mereka berharap Rizal hanya tersesat dan masih berada di sekitar jalur yang tidak terlalu jauh dari desa. Di sisi lain, keluarga Rizal mulai merasakan kekhawatiran yang lebih dalam. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia sengaja pergi jauh. Semua petunjuk justru mengarah pada satu hal yang sama, ia tidak pernah benar-benar kembali dari hutan sejak sore itu. Dan sejak saat itu, pencarian terhadap Rizal tidak lagi dianggap sebagai hal biasa, melainkan sesuatu yang harus segera dilakukan sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Pencarian yang awalnya dilakukan beberapa orang dengan peralatan sederhana berubah menjadi upaya bersama seluruh warga. Malam itu, titik kumpul dipusatkan di tepi hutan, tepat di jalur yang biasa digunakan anak-anak masuk saat siang hari. Tanpa banyak arahan resmi, warga sudah memahami apa yang harus dilakukan. Sebagian membawa kentongan untuk memberi tanda jika menemukan sesuatu. Suara pukulannya digunakan sebagai penunjuk arah di tengah gelapnya hutan. Sebagian lain membawa obor dan senter, memastikan jalur yang dilalui tetap terlihat. Ada juga yang bertugas memanggil nama Rizal secara berkala, berharap suara itu bisa dijawab jika ia masih berada di sekitar. Pencarian dilakukan dengan menyisir area yang dianggap paling mungkin dilalui. Jalur masuk diperiksa lebih dulu, lalu melebar ke bagian yang sedikit lebih dalam. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, karena kondisi hutan pada malam hari tidak sama seperti saat siang. Pandangan terbatas,
suara mudah memantul, dan arah bisa berubah tanpa disadari. Nama Rizal terus dipanggil. Suaranya bergema di antara pepohonan, tapi tidak ada jawaban yang kembali. Beberapa warga mencoba berhenti sejenak, berharap ada suara kecil yang bisa menjadi petunjuk. Namun yang terdengar hanya suara alam yang tetap berjalan seperti biasa. Waktu berjalan cukup lama, tapi hasilnya belum menunjukkan perkembangan. Beberapa orang mulai memperluas area pencarian, mencoba masuk lebih dalam dari jalur yang biasa dilalui. Namun semakin jauh mereka bergerak, semakin sulit memastikan arah. Akhirnya diputuskan untuk tetap fokus pada area yang masih bisa dijangkau dengan aman. Pencarian tidak berhenti malam itu. Hingga menjelang dini hari, warga masih berusaha menemukan jejak sekecil apapun. Setiap kemungkinan diperiksa, mulai dari jalur yang jarang dilalui hingga area yang lebih terbuka. Namun tidak ada tanda yang mengarah pada keberadaan Rizal. Keesokan harinya, pencarian dilanjutkan dengan jumlah orang yang lebih banyak. Beberapa warga yang tidak ikut malam sebelumnya bergabung, membawa peralatan tambahan. Area pencarian diperluas, termasuk bagian hutan yang jarang disentuh aktivitas warga. Metode yang digunakan tetap sama, menyisir, memanggil, dan mengamati setiap detail. Namun hasilnya tetap tidak berubah. Tidak ditemukan jejak kaki yang jelas, tidak ada barang yang tertinggal, dan tidak ada tanda bahwa Rizal pernah melewati area yang sedang diperiksa. Situasi ini mulai menimbulkan pertanyaan di antara warga. Jika ia memang tersesat, seharusnya ada jejak yang bisa diikuti. Tapi kenyataannya, hutan itu seolah tidak menyimpan tanda apapun tentang keberadaannya. Menjelang sore hari kedua, pencarian masih berlangsung tanpa hasil. Upaya yang dilakukan sudah mencakup hampir seluruh area yang bisa dijangkau warga. Namun satu hal tetap sama, Rizal belum ditemukan. Dan pada titik itu, warga mulai menyadari bahwa pencarian ini tidak lagi sederhana. Memasuki hari berikutnya, pencarian yang dilakukan warga mulai menemui batas. Area yang bisa dijangkau secara mandiri sudah disisir berulang kali, namun tidak ada hasil yang mengarah pada keberadaan Rizal. Situasi ini membuat keluarga akhirnya mengambil langkah yang lebih resmi dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Laporan itu segera ditindaklanjuti. Aparat datang ke lokasi untuk mengumpulkan informasi awal, mencatat kronologi, dan memastikan titik terakhir Rizal terlihat. Keterangan dari teman-temannya kembali diperiksa, termasuk jalur yang mereka lewati saat masuk dan keluar hutan. Semua data dikumpulkan untuk menentukan langkah pencarian berikutnya. Tidak lama setelah itu, tim SAR mulai dilibatkan. Dengan peralatan yang lebih lengkap dan metode yang lebih terstruktur, pencarian diperluas secara signifikan. Area hutan dipetakan, jalur pencarian dibagi ke dalam beberapa sektor, dan setiap tim memiliki tanggung jawab yang jelas. Pencarian dilakukan tidak hanya di permukaan jalur biasa, tetapi juga mencakup area yang lebih sulit dijangkau. Beberapa titik diperiksa dengan lebih detail, termasuk cekungan tanah, semak lebat, dan jalur air kecil yang mengalir di dalam hutan. Semua kemungkinan dipertimbangkan. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama.
Tim bergerak sejak pagi, menyisir area yang sudah ditentukan, lalu kembali dengan laporan yang belum menunjukkan hasil. Tidak ada jejak baru yang ditemukan. Tidak ada tanda bahwa Rizal berpindah dari satu titik ke titik lain. Situasi ini mulai menimbulkan kebingungan, bahkan bagi tim yang terbiasa menangani kasus serupa. Cuaca sempat berubah di beberapa hari pencarian, menambah kesulitan dalam proses tersebut. Tanah yang basah membuat jejak sulit dikenali, sementara beberapa jalur menjadi lebih licin dan berbahaya. Namun pencarian tetap dilanjutkan dengan standar yang sudah ditetapkan. Keluarga Rizal tetap berada di sekitar lokasi, menunggu setiap perkembangan yang mungkin muncul. Warga juga masih terlibat, meskipun peran utama kini dipegang oleh tim SAR. Harapan bahwa Rizal masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat tetap ada, meskipun waktu terus berjalan tanpa kepastian. Setelah beberapa hari, evaluasi dilakukan. Area yang telah disisir dicocokkan dengan peta pencarian, memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ditemukan petunjuk yang bisa membawa pencarian ke arah yang lebih jelas. Pada titik itu, situasi mulai berubah. Upaya yang sudah dilakukan tidak memberikan hasil, dan waktu yang berlalu semakin memperkecil kemungkinan ditemukannya Rizal dalam kondisi seperti yang diharapkan. Meskipun pencarian belum dihentikan sepenuhnya, harapan mulai bergeser menjadi sesuatu yang lebih berat untuk diterima. Dan untuk pertama kalinya, kemungkinan terburuk mulai dibicarakan secara perlahan di antara keluarga dan warga. Waktu berjalan tanpa membawa kabar. Setelah beberapa hari pencarian intensif oleh warga, aparat, dan tim SAR, tidak ada satupun petunjuk yang benar-benar mengarah pada keberadaan Rizal. Upaya resmi akhirnya dihentikan secara bertahap, meskipun secara pribadi keluarga dan beberapa warga masih menyimpan harapan. Dalam kondisi seperti itu, keputusan yang paling berat mulai diambil. Tanpa adanya kepastian, keluarga tetap harus melanjutkan hidup. Rizal dinyatakan hilang, dan seiring waktu, anggapan bahwa ia tidak lagi hidup mulai diterima, meskipun tidak pernah benar-benar diucapkan secara tegas. Seperti kebiasaan di desa, rangkaian tahlilan mulai dilakukan. Malam pertama diisi dengan doa bersama, dihadiri keluarga dan warga sekitar. Suasananya tenang, penuh penerimaan, meskipun masih terasa ada ruang kosong yang belum terisi jawaban. 7 hari berlalu, lalu 40 hari, hingga 100 hari. Setiap momen tahlilan dijalankan sebagaimana mestinya. Nama Rizal terus disebut dalam doa, bukan lagi sebagai anak yang sedang dicari, melainkan sebagai seseorang yang diyakini telah pergi. Waktu terus bergerak, aktivitas desa kembali berjalan normal. Hutan yang dulu menjadi pusat pencarian kembali sepi, hanya sesekali dilewati warga yang beraktivitas seperti biasa. Tidak ada lagi upaya pencarian, tidak ada lagi panggilan nama yang menggema di antara pepohonan. Namun keluarga Rizal tidak pernah benar-benar melupakan. Setiap tahlilan menjadi pengingat bahwa ada satu bagian yang hilang tanpa penjelasan. Mereka menjalankan semua rangkaian doa, bukan hanya sebagai tradisi, tapi juga sebagai bentuk penerimaan terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya.
Hingga akhirnya waktu mencapai satu titik yang jarang disangka akan membawa perubahan. Hari itu adalah tahlilan ke-1000. Seperti biasanya, keluarga dan warga berkumpul untuk mendoakan. Suasana berlangsung hikmat, tidak jauh berbeda dari tahlilan sebelumnya. Namun di tengah momen itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Di saat orang-orang masih berkumpul, seorang anak terlihat berjalan mendekati area rumah. Langkahnya biasa, tidak tergesa, dan tidak menunjukkan tanda kebingungan. Beberapa orang yang pertama kali melihatnya langsung terdiam, mencoba memastikan apa yang mereka lihat. Anak itu adalah Rizal. Penampilannya tidak berubah. Pakaian yang dikenakannya sama seperti hari terakhir ia terlihat. Tidak ada tanda bahwa ia mengalami sesuatu yang berat. Wajahnya tenang, bahkan terlihat seperti anak yang baru pulang dari bermain. Kehadirannya membuat suasana seketika berubah. Orang-orang yang ada di sana tidak langsung bereaksi dengan suara keras. Mereka justru diam, mencoba memahami kenyataan yang ada di depan mata. Setelah 1000 hari dinyatakan hilang, tanpa jejak dan tanpa kabar, Rizal kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kepulangan Rizal tidak langsung disambut dengan euforia. Suasana justru cenderung hening. Orang-orang yang hadir masih mencoba menerima apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang nyata. Keluarganya mendekat lebih dulu, memastikan bahwa anak yang berdiri di depan mereka benar-benar Rizal, bukan sekadar kemiripan. Tidak ada perubahan pada dirinya. Wajahnya sama, suaranya sama, bahkan cara ia berdiri dan menatap juga tidak berbeda. Pakaian yang dikenakannya masih sama seperti hari ia terakhir terlihat di hutan. Tidak ada tanda kelelahan, tidak ada luka, dan tidak ada kebingungan yang biasanya muncul pada seseorang yang baru saja mengalami peristiwa panjang. Setelah suasana mulai sedikit tenang, keluarga membawa Rizal masuk ke dalam rumah. Mereka tidak langsung membanjirinya dengan pertanyaan. Ada jeda yang diberikan, memberi ruang agar ia merasa nyaman. Rizal sendiri terlihat tenang, seolah ia memang hanya pergi sebentar dan kembali seperti biasa. Beberapa saat kemudian, pertanyaan yang selama ini tertahan akhirnya disampaikan. Dengan suara yang dijaga tetap stabil, keluarganya menanyakan satu hal yang paling penting, kemana ia selama ini? Rizal menjawab tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa dirinya berada di sebuah tempat yang menurutnya tidak seperti hutan. Ia menggambarkannya sebagai sebuah lingkungan yang tertata, luas, dan dipenuhi bangunan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam penuturannya, tempat itu lebih menyerupai sebuah kerajaan. Ia tidak menyebutkan rasa takut. Justru sebaliknya, ia mengatakan bahwa selama berada di sana, ia diperlakukan dengan baik. Ia bercerita tentang sosok yang ia anggap sebagai raja dan ratu di tempat tersebut. Menurutnya, kedua sosok itu tidak menunjukkan sikap yang mengancam. Mereka justru memperlakukannya seperti tamu yang dijaga. Selama berada di sana, Rizal mengaku lebih banyak bermain. Ia tidak merasa kehilangan arah, tidak merasa sendirian, dan tidak pernah merasa ingin pulang dalam waktu cepat. Semua terasa berjalan seperti hari biasa, tanpa tekanan dan tanpa perubahan yang mencolok.
Hal yang paling membuat keluarga terdiam adalah saat Rizal menjelaskan tentang waktu. Menurutnya, ia hanya berada di tempat itu selama 1 hari. Ia tidak merasakan pergantian waktu yang panjang. Baginya, semua berlangsung singkat dan wajar. Namun kenyataannya berbeda. Di dunia yang ia tinggalkan, sudah berlalu 1000 hari sejak ia dinyatakan hilang. Seluruh proses pencarian, doa, dan penerimaan telah dilalui dalam rentang waktu yang tidak ia sadari sama sekali. Cerita Rizal tidak disampaikan dengan emosi berlebihan. Ia menceritakannya seperti seseorang yang baru saja mengalami perjalanan biasa. Tidak ada upaya untuk meyakinkan, tidak ada tambahan yang dibuat-buat. Justru kesederhanaan itulah yang membuat ceritanya sulit untuk diabaikan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mencoba membawa kembali peristiwa tersebut ke arah penjelasan yang pasti. Rizal kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Warga pun perlahan menerima kenyataan itu sebagai bagian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Yang tersisa hanyalah satu hal yang terus diingat oleh banyak orang, bahwa ada kejadian di mana waktu tidak berjalan dengan cara yang sama bagi setiap orang. Dan Rizal pernah berada di antara dua kenyataan itu, lalu kembali tanpa kehilangan apapun, kecuali penjelasan yang bisa diterima oleh semua orang.